Shalom, ringkasan pelajaran kita pada hari ini tentang pengaruh timbal balik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Jadi sebelum kita akan membahas tentang pendidikan di dalam rumah tangga, kemudian sekolah dan masyarakat, saya rindu membacakan Undang-Undang Perkawinan di sini ya. Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Anak yang lahir dari perkawinan ini adalah anak yang sah dan menjadi hak dan tanggung jawab kedua orang tuanya untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua mendidik anak ini terus berlanjut sampai ia dikawinkan dan atau dapat berdiri sendiri. Itulah isi Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan di dalam undang-undang ini sudah tercakup sampai ada anak, sampai anak ini lahir, kemudian orang tua membesarkannya terus menerus sampai dia memasuki pernikahan. Jadi benar-benar sudah lengkap undang-undang ini, betapa besar tanggung jawabnya orang tua terhadap anak itu. Jadi tanggung jawab pendidikan ini perlu disadarkan. Orang tua memelihara dan membesarkannya, menjamin kesehatannya baik secara jasmani maupun rohani, mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidup si anak ini. Kemudian kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak ini secara terus-menerus perlu dikembangkan kepada setiap orang tua. Kerjasama untuk mendidik anak antara suami dan istri itu sangat mutlak diperlukan. Jadi mendidik anak dengan menyerahkan sepenuhnya kepada istri rasanya tidak tepat lagi. Sebab itu sekarang mulai dikembangkan sistem pendidikan sebelum lahir. Jadi ada pendidikan sebelum lahir. Jadi pendidikan ini antara lain dilakukan dengan cara menjaga emosi istri yang sedang mengandung, terutama dari suaminya atau lingkungannya, termasuk kesehatan fisiknya. Jadi kenapa ada hal seperti ini? Karena ketika istri ini sedang mengandung, biasanya kalau dia tidak bahagia, bayinya juga ikut bahagia. Kalau dia mengalami suatu tekanan, bayi juga akan merasakan, sehingga apa yang ibunya yang alami, anaknya juga ini akan rasakan. Jadi ketika dia akan lahir, anak ini dia sudah memiliki sifat-sifat dari ibunya. Sebab itu penting sekali untuk seorang pria menjaga emosi seorang istri dan membuat dia merasa nyaman, membuat dia merasa bahagia, tidak ada tekanan untuk dia, sehingga si ibu ini berbahagia. Jadi si bayi juga ini ikut bahagia. Jadi kalau ibunya suka mendengarkan musik yang lembut, kalau kita suka mendengarkan yang religius, kemudian kita apa saja yang kita lakukan, biasanya anak ini akan seperti itu. Jadi apa yang dilakukan ibunya, anaknya juga ini yang di dalam kandungan biasanya seperti itu ketika dia lahir. Terus menjaga kesehatan fisiknya, karena ibu yang sedang mengandung itu membutuhkan banyak nutrisi. Jadi diharapkan untuk kita para pria menjaga asupan gizi daripada si ibu ini, agar anaknya juga terpenuhi asupan gizinya, tidak ada kelainan di dalam tubuh bayi ini, karena waktu dikandung ibunya diberikan asupan yang tepat untuk pertumbuhan si bayi ini sendiri.
Oke, anak sebagai manusia yang sedang menuju ke arah perkembangan yang sempurna tidak luput dari berbagai tingkah laku dan sikapnya yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga itu sendiri. Gangguan akibat pertumbuhan dan perkembangan ini adalah wajar, namun perlu diwaspadai dengan cara mendidiknya berulang-ulang sampai anak itu mengerti. Ada beberapa perilaku anak yang contohnya anak ini dia keras hati, kemudian dia suka manja, ada perasaan takutnya itu kepada anak, kemudian anak ini berdusta atau dia agresifnya suka menyerang teman yang lain, dia cepat merajuk, dia gagap begitu biasanya. Kemudian biasa anak-anak ini ingin menang sendiri, menyimpan milik teman sendiri. Biasa anak-anak kalau suka bermain egois, sukanya menang sendiri begitu. Kemudian menyembunyikan milik teman, ya biasa anak-anak kalau lagi bermain di dalam satu tempat, kemudian mereka suka iseng ambil sendalnya teman disembunyikan. Ya, kadang-kadang anak-anak seperti itu. Nah, kalau sudah kelamaan, terus anak yang lain sudah menangis, mungkin mencari, yang suka menyimpan ini kadang sudah merasa takut. Jadi biasanya anak ini akan cenderung untuk berdusta. Ketika ditanyai, dia akan berdusta. Jadi pendidikan dari orang tua itu sangat penting untuk mendidik anak ini yang biasanya suka berdusta. Nah, mungkin karena dia rasa takut, karena dia tahu dia bersalah, dia rasa takut, sehingga dia tidak mau mengaku yang sebenarnya, jadi dia akan berdusta. Itu kecenderungan anak-anak. Tetapi kalau kita didik mereka dengan tepat dan benar, lama-kelamaan anak ini akan mengerti. Jadi usahakan anak ini untuk meminta maaf kepada teman yang dimana mereka sudah bersalah, kemudian mau mengakui kesalahan mereka. Jadi kalau anak ini sudah bersalah, jangan kita langsung membentak-bentak mereka atau menghajar, tapi alangkah baiknya diberikan penjelasan kepada anak ini sehingga anak ini bisa mengerti dan memahami dan tidak ada rasa takutnya. Jadi dia akan merasa, oh iya, saya memang salah, jadi dia akan mengakuinya. Dia tidak akan lagi berdusta. Karena biasa anak-anak berdusta karena dia rasa takut, dia tahu ayah dan ibunya pasti akan hajar. Tetapi alangkah baiknya dididik dengan tepat dan benar sehingga anak ini tidak mudah untuk merasa takut. Begitu juga dengan sikap gagapnya anak ini. Biasanya akibat gagap ini akibat dari kesalahan pendidikan orang tua itu yang sering menakut-nakuti dia atau sering secara tiba-tiba langsung marah kepada anak ini. Jadi anak ini belum sempat mau mengakuinya, dia kayak baru mengatakan sesuatu, orang tuanya langsung bentak dan marah. Anak ini bisa kaget dan pasti jawabannya, ucapannya itu pasti akan gagap karena dia merasa takut, atau faktor lain, keadaan jiwa anak ini tidak tenang berhadapan dengan orang tuanya dalam situasi tertentu. Jadi anak ini bisa gagap. Untuk mengatasi gagap ini, orang tua atau pendidik itu harus bersikap tenang. Dia harus tenang, harus sabar, dan penuh perhatian berhadapan dengan anak yang seperti ini. Jadi harus penuh perhatian, harus sabar, harus tenang untuk menghadapi anak yang gagap. Karena mungkin biasa dia di rumah, kalau di rumah biasanya mungkin dia dibentak-bentak. Jadi alangkah baiknya kita pendidik bersikap tenang dan sabar terhadap anak seperti ini. Kemudian kalau anak yang gagap ini dibentak-bentak, maka ketika dia sedang gagap ini, akibatnya dia semakin bertambah gagap dan sehingga menyulitkan untuk berkomunikasi dengan si anak itu karena cara kita kasar. Jadi anak ini akan semakin gagap. Kemudian ada hal-hal yang faktor-faktor lain juga, ada hal-hal yang anak-anak tidak perlu didengar, tidak perlu mendengar apa yang dikatakan orang tua. Mungkin menyakitkan hati, atau ketika orang tuanya bertengkar mereka mengatakan hal-hal yang keras, kemudian caci maki bisa keluar dari mulut orang tua, saling menyerang, sehingga anak-anak ini akan
terbiasa dengan hal itu, dan perilaku mereka akan menjadi seperti itu karena apa yang mereka lihat, mereka dengar, itu yang akan mereka lakukan. Biasa di permainan mereka, di lingkungan mereka bergaul, mereka akan menjadi seperti itu karena terbiasa melihat dari keadaan orang tua mereka yang seperti itu. Kita harus ingat bahwa pembinaan pendidikan yang dilakukan kepada anak di dalam lingkungan keluarga akan membentuk sikap dan tingkah laku, cara merasakan, bereaksi dan terhadap lingkungannya. Jadi itu sangat penting sekali untuk orang tua menjaga sikap mereka karena itu akan membentuk sikap dan tingkah laku serta cara bereaksi anak terhadap lingkungan. Jadi kita harus pahami ya orang tua, jangan sampai kita salah di dalam pendidikan terhadap anak, karena kalau kita salah dalam pendidikan terhadap anak, dia akan membawanya keluar dan itu akan menjadi masalah juga buat kita orang tua. Jadi perilakunya, sikapnya dia akan terbawa keluar kalau orang tuanya seperti itu. Banyaklah berdoa agar Tuhan boleh membantu kita untuk mengerti dalam mendidik anak kita. Kemudian bagaimana dengan tanggung jawab pendidikan di sekolah? Bagaimana tanggung jawabnya? Kita akan membahas beberapa pengertian yang berkaitan dengan pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal adalah usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah, dan sistematis di luar lingkungan keluarga. Kemudian pendidikan formal adalah usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja tetapi tidak berencana dan tidak sistematis di luar lingkungan keluarga. Kemudian pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja dan berencana tetapi tidak sistematis di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Contoh pendidikan non-formal ya ada pendidikan Al-Quran, kalau untuk Muslim mungkin, kalau untuk Kristen dia ada pendidikan Alkitab, ya ada kegiatan-kegiatan seperti itu, atau ada kelompok bermain anak, ada juga lembaga kursus, kemudian sanggar atau lembaga pelatihan dan sebagainya. Itu biasanya non-formal. Jadi semua usaha pendidikan yang diselenggarakan oleh ketiga lembaga pendidikan tertuju kepada satu tujuan umum, yaitu untuk membentuk peserta didik mencapai kedewasaannya. Jadi tanggung jawab pendidikan sekolah itu sangat penting. Jadi alangkah baiknya orang tua memasukkan mereka di dalam lembaga pendidikan sekolah. Kemudian agar anak ini mampu berdiri sendiri di dalam masyarakat ketika dia dewasa nanti. Kemudian bagaimana dengan tanggung jawab pendidikan di masyarakat? Masyarakat itu ikut mempengaruhi terbentuknya sikap sosial para anggotanya melalui berbagai pengalaman yang berulang-ulang kali. Kemudian tanggung jawab terhadap perilaku dan tingkah laku warganya, bertanggung jawab untuk mengawasi, menyalurkan, membina, dan meningkatkan kualitas anggota masyarakat berjalan menurut fungsinya dan upaya mewujudkan masyarakat yang damai. Yaitu tanggung jawab pendidikan di masyarakat. Contoh tanggung jawab pendidikan di masyarakat ini contohnya mengikut sertakan warga sekolah dalam kegiatan kemasyarakatan seperti kesenian atau perayaan hari nasional atau keagamaan atau pelestarian lingkungan hidup dan lain sebagainya. Jadi ada seperti sekarang ini gerakan 1000 pohon, mungkin ada penghijauan. Jadi para warga dilibatkan. Itulah contoh-contoh tanggung jawab pendidikan di masyarakat. Kemudian pengaruh sekolah terhadap masyarakat. Pengaruh sekolahnya terhadap masyarakat ini
mencerdaskan kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi pengaruh sekolah terhadap masyarakat itu mencerdaskan kehidupan masyarakat, membawa bibit pembaharuan bagi pembangunan masyarakat, kemudian menciptakan warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat, memunculkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi masyarakat hingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Jadi pengaruh masyarakat terhadap sekolah itu terhadap orientasi dan tujuan pendidikan, bahwa suatu masyarakat dan segala dinamikanya senantiasa membawa pengaruh terhadap orientasi dan tujuan pendidikan pada perkembangan persekolahan. Ini adalah wajar dan bisa dimengerti karena sekolah merupakan lembaga yang dilahirkan dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi lembaga yang dilahirkan dari, oleh, dan untuk masyarakat kita sendiri. Terhadap proses pendidikan sekolah, ya, bahwa pengaruh masyarakat di bidang sosial budaya dan partisipasinya adalah suatu yang jelas membawa pengaruh terhadap berlangsungnya proses pendidikan di sekolah. Kiranya ringkasan pelajaran kita pada hari ini boleh bermanfaat. Terima kasih.